Perkenalkan, nama saya Widiawati, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Pelembudi 2, Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Sri Gunarti SPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Pelembudi 2 untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dari CGP Angkatan 9 di modul 3.1 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Sri Gunarti SPD tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Terima kasih. Selamat pagi Bu Pun. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung saja untuk pertanyaan pagi ini ya Bu. Iya. Selama ini, bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Wid. Dalam menjalankan tugas untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, saya mengidentifikasinya seperti ini, bahwa permasalahan yang terjadi di siswa itu nanti dilemanya di sini. Permasalahan itu nanti terselesaikan baik, juga tidak terselesaikan juga baik. Namun sebagai kepala sekolah yang menginginkan suasana kondusif di sekolah kami, jadi saya menyelesaikannya dengan bijak. Terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Bu Wid untuk pertanyaan berikutnya. Dalam mengambil keputusan di sekolah, saya melibatkan rekan-rekan guru. Jadi sebelumnya saya bermusyawarah dengan adanya permasalahan tadi. Jadi hasil kesepakatan guru saya gunakan untuk dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung dilema tadi. Berikutnya kami adakan pendekatan dengan siswa, dengan orang tua siswa, bagaimana yang terbaik. Dari sisi siswa juga terselesaikan masalahnya, dan kami sebagai kepala sekolah pun memperoleh apa istilahnya keputusan itu sesuai dengan porsinya yang terbaik. Untuk pertanyaan yang berikutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda biasa lakukan selama ini? Iya, tadi sudah saya matur pada Bu Wid bahwasanya langkah-langkah yang saya gunakan yang pertama adalah agenda permasalahan tadi kita ajak rembuk bersama rekan guru, warga sekolah, kita diajak rembuk bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Apa yang jadi kebutuhan sekolah kita komunikasikan, kita pendekatan dengan orang tua, dengan siswa, sehingga permasalahan atau kasus itu terselesaikan dengan baik. Baik, Bu. Pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya Bu Wid, yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang penjenengan sebut tadi, yakni ya tadi di awal di jawaban yang terdahulu adalah untuk melibatkan warga sekolah, utamanya rekan guru, juga wali murid, kita dekati dengan bahasa yang komunikatif sehingga wali murid juga bisa menerima. Yang penting penyelesaian ini adalah berpihak pada siswa. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan itu, ya satu sisi kita harus menyelesaikan atau supaya siswa ini tidak merasa dirugikan,
sementara kegiatan sekolah pun bisa berjalan dengan lancar. Jadi tantangannya adalah sebisa mungkin kami pihak sekolah menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, tidak mengalahkan, tidak memberatkan satu sisi. Jadi dua-duanya bisa klik, bisa oke, sehingga permasalahan teratasi dengan baik. Pertanyaan yang berikutnya, Bu. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Maaf Bu Wit, selama ini memang dalam menyelesaikan permasalahan kami belum mempunyai jadwal tertentu. Jadi saat ada permasalahan kita selesaikan secepat mungkin sehingga permasalahan cepat teratasi, sehingga permasalahan itu tidak berlarut-larut. Pertanyaan berikutnya ya, Bu. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalaupun seseorang saya kira tidak, tapi melibatkan warga sekolah. Jadi rekan-rekan guru saya libatkan, bagaimana solusinya, bagaimana langkah yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak ada berpihak salah satu atau gimana, jadi dilibatkan semua sehingga kita gampang, kita mudah untuk mencari jalan keluar. Pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Dari semua hal yang telah Anda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema ini adalah secara pribadi saya berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam tugas untuk rekan guru dan siswaku, dan juga dalam menjalankan tugas dengan adanya kasus dilema ini, selagi kita didasari dengan rasa ikhlas, rasa tanggung jawab, dan rasa peduli dengan sesama, insya Allah kebaikan menuju kebijaksanaan bersama. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada saya. Ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 1.3. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyawati dari SD Negeri Pelen Gede 02, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah dari SD Negeri Pelen Gede 3, yaitu beliau Bapak Suwardi SPD MPB, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Adi? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Dilema etika itu istilahnya kita harus memilih sesuatu yang benar, tetapi kita sulit untuk mengambil keputusan, begitu ya. Itu yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah itu kita harus mengetahui nilai-nilai yang ada di SD ini, nilai-nilai yang ada di masyarakat desa Pelen Gede, agar untuk mengambil keputusan itu tidak berbenturan dengan apa yang ada, dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat ini, maksudnya semacam itu.
Baik, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama salah. Yang sama-sama salah, Ya, atau sama-sama benar itu. Untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan EPK tadi, bahwa segala sesuatu apabila kita musyawarahkan dengan baik dari semua stakeholder yang ada di SD Negeri 3 yang berupa yang misalnya dari wali murid, terus dari siswa, dari semua dewan guru, dari tokoh masyarakat atau dari perangkat desa dan dari kepala desa serta perangkatnya, nantinya kita bekerja sama berembuk. Nah, nantinya itu akan tercipta solusi yang terbaik. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur bagaimana atau seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah itu ya kita mengedepankan bagaimana suatu hasil keputusan itu supaya bisa diterima oleh semua warga sekolah, warga masyarakat yang ada di SD. Jadi sehingga semuanya yang ada itu kita kembali lagi kita untuk ajak musyawarah supaya tidak berbenturan, sehingga suatu permasalahan yang ada tidak dapat terselesaikan. Pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Hal-hal yang perlu itu kita kerjakan adalah memilih dan memilah suatu permasalahan itu. Jikalau permasalahan itu hanya menyangkut pribadi, misalnya permasalahan berhubungan dengan wali murid yang pribadi atau siswa pribadi atau dengan guru, makanya kita selesaikan dengan face to face. Kita bicarakan bersama secara kekeluargaan bagaimana terbaiknya. Jika masalah itu berhubungan dengan lembaga, di mana permasalahan itu perlu dipecahkan oleh semua stakeholder yang ada, harus kita tempuh dengan cara musyawarah lagi. Pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Tantangan yang biasanya kita hadapi adalah suatu tadi hal-hal kebiasaan yang ada di masyarakat sini. Nah, itu harus kita mengedepankan itu. Apabila suatu keputusan nantinya bertentangan dengan nilai-nilai kebiasaan yang dialami oleh masyarakat desa Penenggede ini, walaupun nanti keputusan kita sudah baik secara aturan, secara aturan sudah baik, secara aturan sudah baik, tetapi itu berbenturan dengan nilai-nilai biasanya di masyarakat, nantinya tidak akan ada solusi. Makanya harus mensinkronkan dari masalah yang ada dengan nilai-nilai yang ada, kita cari jalan tengah bagaimana supaya tidak merugikan dari lembaga, tidak merugikan nilai-nilai yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Masalah jadwal, segala sesuatu yang biasa kita gunakan di SD ini, di lembaga ini, adalah suatu permasalahan yang ada. Sekali timbul ada permasalahan, maka saya mengambil keputusan agar segera permasalahan ini diselesaikan. Jikalau nanti permasalahan ini tidak cepat terselesaikan, akan timbul masalah lagi. Nah, nanti ada imbasnya, mungkin nantinya ada
salah paham. Sekarang kan banyak hal-hal yang kita alami di lewat medsos, itu banyak provokator dan yang mengedepankan egonya supaya permasalahan itu tidak dapat diselesaikan. Misalnya ada semacam itu iri masyarakat itu bisa juga semacam itu. Makanya ada suatu permasalahan yang sekiranya itu bisa cepat diselesaikan, insya Allah nanti saya selesaikan. Tapi kalau permasalahan ini tidak cepat terselesaikan, misalnya membutuhkan waktu karena ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan wali murid, ada bicarakan dengan tokoh masyarakat ataupun bicarakan dengan perangkat desa, ya makanya kita usahakan kita ambil keputusan bersama bagaimana. Untuk pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus di bawah? Nah, itu adalah kerelaan dari semua stakeholder yang ada di sini, kerelaan dari semua dewan guru, mau membantu sesuai dengan hati nuraninya dia, kerelaan dari wali murid, kerelaan dari tokoh masyarakat atau kerelaan dari desa yang mungkin permasalahan itu menyangkut segala masyarakat, permasalahannya dari masyarakat. Tadi yang jelas adalah partisipasi dari semua stakeholder yang ada di sini. Nah, itu akan mempercepat menyelesaikan permasalahan. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan di lima itu? Nah, ini dengan belajar dari pengalaman tadi, ya, apabila kita itu mau bekerja sama dengan semua warga masyarakat yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ada di itu, juga semua guru, semua dewan guru yang berada di inti dari pembelajaran ini, semua siswa dan semua anggota lembaga desa. Nah, itu kalau mau kerjasama dengan baik, makanya segala keputusan, segala dilema ITK tadi, walaupun sulit-sulitnya, insya Allah akan dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Hardi atas semua jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang sudah Pak Hardi berikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Widiawati, CGT Angkatan 9 dari SD Negeri Pelanggi 02 Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang dilema etika dan rujukan moral kepada beliau Bapak Hadi Pramono SPD, Kepala Sekolah dari SD Pucakwangi 03 untuk memenuhi tugas modul 3.1 CGT Angkatan 9 pada poin demonstrasi penghasilan. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi Mbak Wid. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Pak Hadi luangkan untuk saya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga moral? Yang pertama tentunya dari kami selaku yang di pimpinan di SD harus memilah nilai kematangan yang ada. Jadi ada dua kategori apa yang baru tanyakan antara dilema etika dan kehidupan moral. Jadi kita harus memilah nilai mana yang masuk ke moral, mana yang ke etika. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu juga masalahnya karena saya juga manusia
satu dia sebagai manusia, dua dijadikan pimpinan. Ini yang harus kita utamakan. Memang ya kita harus ada aturan yang ada karena kita kerja kita kan untuk melayani masyarakat. Otomatis kita ada menaungi daerah yang ada di sini. Kita harus bekerja sesuai aturan yang ada, walaupun nanti di satu sisi memang ada unsur-unsur kita tidak kebijakan lah seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, kami kalau ada masalah seperti yang Mbak Wid sampaikan, karena kami mengidentifikasi masalah dulu. Kita identifikasi masalahnya, kemudian kita analisa, kemudian mana yang perlu kita laksanakan, etika atau yang apa tadi yang kebutuhan moral. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini Mbak, kita tentunya kita harus apa ya istilahnya itu mengidentifikasi hal-hal yang perlu kita utamakan, ya unsur-unsur gimana kemanusiaan yang kita utamakan seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Anda sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus seperti itu memang perlu kita harus cermat baik, karena ada beberapa hal yang memang harus kita pilih karena keduanya ibaratnya dua mata uang. Kita punya istilah peribahasa di apa tuh, cara istilahnya ingin dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Jadi kita harus mana yang terbaik untuk kita, untuk sekolah kita, itu yang kita utamakan. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau Anda memilih sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedur seperti yang Anda jalankan? Kalau saya biasanya lihat situasi kondisinya dan bentuk permasalahannya, bisa kita tanyakan satu juga, bisa kita kaji untuk aku yang lain. Jadi tinggal bobot permasalahan yang kita hadapi. Pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami selalu dikabarkan dulu, minta pertimbangan mana yang baik, mana yang kita perlukan, mana yang kita dahulu, dan kita selalu melibatkan semua struktur yang ada di sekolah. Jadi keputusan untuk seperti itu kami tidak berani ambil sendiri, tetap kita lakukan dengan yang lain. Kecuali memang itu untuk dari kepala sendiri yang harus memutuskan. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang kita ambil itu untuk kemanusiaan itu yang kita ambil, karena dari awal tadi ya saya katakan bahwasanya kita itu sebagai manusia punya perasaan, punya hati. Kalau kita aturan terus ya intinya kita humanisme tidak kita ngomong. Baik, terima kasih Pak Hadi atas semua jawaban yang sudah Bapak berikan. Ini sangat membantu dan menjadi pengalaman baru bagi saya sebagai calon CGT Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Semoga kegiatan yang saya lakukan hari ini memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan tugas saya di CGT Angkatan 9. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mbak Wid selalu sehat, sukses, lancar.